guys, nama saya Aditya Gaveldaus dari kelas 83 absen 3. Di video kali ini saya ingin mengulas film 12 Angry Men yang disutradarai oleh Sidney Lumet dan diproduksi oleh Reginald Rose. Film ini rilis pada bulan April 1957. Terdapat pemeran utama dan aktor lain di film ini yaitu Robert Webber, Ruby John, Lee Jacob, dan Jeff Warden. Film ini merupakan adaptasi dari serial TV Teleplay dengan nama yang sama. Serial 12 Angry Men merupakan karya Reginald Rose, kemudian ditulis dan diproduksi ulang oleh Rose sendiri dan disutradarai oleh Sidney Lumet. Meskipun film ini terbilang jadul, film ini masuk ke dalam jajaran film terbaik sepanjang masa, tepatnya pada peringkat kelima dengan rating 9.0. Tidak hanya itu, film ini juga menerima 2 nominasi Academy Awards lainnya, yaitu penulisan skenario adaptasi terbaik dan sutradara terbaik. Video ini diawali dengan seorang anak berumur 18 tahun yang diduga melakukan pembunuhan terhadap ayahnya di apartemennya. Sang anak dibawa ke pengadilan dan diadili di ruang 228. Terdapat 12 dewan juri yang harus bisa memilah fakta-fakta dari dugaan kalau sang anak itu bersalah atau tidak bersalah. Jika sang anak bersalah, maka dia dijatuhi hukuman mati. Tapi jika dia tidak bersalah, maka sang anak dibebaskan. Ketika sang juri sudah mendapatkan keputusan yang pasti, mereka harus menyampaikannya kepada sang pengacara. Mereka semua pun dibawa ke dalam satu ruangan untuk mendiskusikan kasus tersebut. Mereka memulai diskusi tersebut dengan melakukan pengambilan suara. Terdapat 11 suara yang mengatakan kalau sang anak bersalah, ada 1 suara yang mengatakan kalau sang anak tidak bersalah, yaitu juri nomor 8 atau biasa disebut Davis. Si juri nomor 8 mengatakan kalau kita sebaiknya membicarakannya terlebih dahulu agar mendapat keputusan yang pasti, dan ini juga berurusan dengan nyawa seseorang. Terdapat dugaan yang mengatakan kalau sang anak melakukan pembunuhan karena sang anak diperlakukan buruk selama hidupnya. Dewan juri lainnya pun merasa kesal dan marah. Mereka pun mulai melakukan adu argumen terhadap juri nomor 8, tetapi juri nomor 8 tetap bersikeras dan memberikan fakta-fakta untuk memberikan keyakinan kepada juri lainnya. Berkat hal itu, terdapat 1 juri yang merubah keputusannya menjadi tidak bersalah. Juri nomor 8 pun ingin melakukan pengambilan suara lagi, dan hasilnya terdapat 10 suara yang mengatakan kalau dia bersalah dan terdapat 2 suara yang mengatakan kalau sang anak tidak bersalah. Kemudian diskusi terus berlanjut, tetapi masih belum ada keputusan yang bulat. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar. Setelah itu mereka pun melanjutkan diskusinya. Seiring diskusi berlanjut, satu persatu juri mulai merubah keputusannya menjadi tidak bersalah dekat si juri nomor 8 dan juri yang berpihak lainnya. Akhirnya semua juri pun mengambil keputusan kalau sang anak tidak bersalah dan sang anak pun dibebaskan. Bagaimanapun juga, film 12 Angry Men memberikan pembelajaran kalau ketika bermusyawarah, kita harus bisa menghargai pendapat orang lain dan mengambil keputusan secara tepat. Dari sana, si Davis memberikan isyarat kalau kita tidak boleh cepat mengambil kesimpulan sebelum mengetahui kejadiannya. Selain itu, di film tersebut kita dapat melihat watak masing-masing juri dalam menghadapi kasus tersebut. Meskipun film ini termasuk film terbaik sepanjang masa, background pada film ini hanya menggunakan warna hitam putih atau monokrom. Film ini
juga hanya menggunakan dialog dan tidak ada konflik atau sesuatu yang membuat penonton menarik. Tapi meskipun film ini hanya menggunakan percakapan antar 12 orang, penonton disuguhkan fakta-fakta baru di setiap momennya yang membuat penonton dibawa ke direksi yang berbeda-beda. Sinematografi dalam film ini pun sangat bagus sekali. Perpindahan antara satu karakter ke karakter lainnya dapat ditampilkan dengan sangat smooth. Overall, film 12 Angry Men yang disutradarai oleh Sidney Lumet adalah film yang sangat direkomendasikan. Film ini dapat ditonton oleh semua orang, mungkin orang yang suka literasi dan film yang bergenre detektif suka film ini. Terdapat banyak hikmah yang ada di dalam film ini yang bisa kita ambil. Antara lain, mengajarkan kita untuk menyayangi nyawa orang lain dan menghargai pendapat orang lain. Bye.